Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Audit 2 bersama dosen kita, praktisi, dosen Pemberdaya. Pak Pardi, Pak Doktor. Karena kemarin beberapa bulan kemarin ya Pak Pardi udah dilantik jadi doktor. Oke, kita langsung masuk ke pertemuan pertama. Oke. Silakan Pak Pardi. Selamat pagi semuanya, bahwa adik-adik semua, peserta, mahasiswa dan semua yang mendengarkan ini supaya bisa kita berkolaborasi, kita belajar bersama tentang Audit 2. Apa sih manfaat Audit 2 ini? Apa sih kegunaan di praktisi? Apa sih kegunaan di dalam pengembangan diri sendiri? Nah, untuk Audit 2 sebenarnya kita akan berbicara tentang apa sebenarnya kita akan melakukan suatu pengujian. Apa sih pengujian itu? Yaitu pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Oh, jadi kita memeriksa laporan keuangannya. Yang diuji adalah laporan keuangan ya. Okay. Ada dua hal nih. Ada dua hal. Yang diuji apa? Sistem pengendaliannya. Oke. Yang kedua adalah saldo-saldo laporan keuangan. Oh. Jadi kalau kita bicara audit ini sebenarnya kita akan menguji sistem, ditaati enggak sistem itu. Jadi menguji sistemnya ya. Sistemnya itu ditaati atau tidak ditaati. Kalau semua person, semua bagian tidak taat sistem, maka jelas sudah bisa didefinisikan atau disimpulkan bahwa laporan keuangan pasti salah saji, salah penyajian. Nah, itu bisa disengaja dan tidak gitu loh. Itu tadi berarti bisa dua hal ya, bisa sengaja atau tidak. Iya. Patuh sistem itu sengaja atau patuh tidak patuh tidak disengaja gitu loh. Nah, ada dua hal yang di sini kalau kita bisa seorang auditor, maka satu hal yang prinsip adalah kita pertama harus melakukan pengujian terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern itu apa? Sistem yang dibuat oleh perusahaan yang harus ditaati oleh semua komponen. Oh, jadi nomor satu ini apa ya? Itu ya. Bahwa ini nomor satu ada pengujian pengendalian itu. Yang diuji. Nah, itu sistemnya dulu ya. Perbagian itu, dokumennya itu ada enggak, cocok atau tidak. Ya. Jadi setiap fungsi atau setiap bagian itu menghasilkan dokumen apa, larinya kemana saja, itu yang harus kita uji gitu. Yang diuji adalah sistemnya dulu ya, sistem pelaporan keuangannya dari ibaratnya dari pelaporan dokumen, dari terjadinya transaksi, sampai dengan mewujud laporan keuangan. Sistemnya bagaimana? Dijalankan dengan baik atau tidak? Lah, sistemnya baik atau tidak juga? Lah, makanya desain sistem perusahaan inilah yang perlu disepakati gitu loh. Jadi setiap perusahaan punya desain sistem yang beda-beda. Tapi bisa jadi juga desain sistemnya juga udah salah duluan, Pak. Nah, inilah yang perlu. Betul sekali. Tugasnya auditor tadi termasuk mengevaluasi sistemnya itu sudah tepat atau belum, efektif atau belum gitu. Kalau sudah efektif juga bisa apakah dijalankan atau tidak. Ada dua hal berarti ya, sistemnya nih benar atau salah dulu. Kalau sudah benar, apakah dijalankan atau tidak. Nah, itu betul sekali. Oke. Yang kedua adalah tugas auditor itu apa? Kalau kita sudah tahu pengujian terhadap sistem tadi ditaati atau tidak, maka langkah berikutnya adalah menguji saldonya. Menguji saldo laporan keuangan. Bagaimana itu? Nah, contoh laporan keuangan itu ada mulai dari neraca, kas misalnya. Kas itu harus diuji. Saldo kas katakan itu 1 miliar. Benar enggak 1 miliar itu? Oh, dicocokkan ya antara laporan keuangan saldonya kas itu misalkan 1 miliar. Benar enggak nih 1 miliar? Ini akan ditelusur ke buku besarnya. Nah, gitu. Mundur ya berarti. Iya, mundur. Buku besarnya ada enggak? Ada. Telusur ke jurnalnya. Jurnalnya ada enggak? Ada belum? Nah, ada dan tidak ini belum tentu cocok loh ya. Artinya apa? Bisa disetting ya toh. Orang-orang yang ahli akuntansi. Maka auditor harus lebih pinter. Jadi auditor itu tingkatannya harus lebih pinter daripada orang akuntansi. Iya. Betul. Jadi kalau tadi buku besar ada, jurnal ada, harus dibuktikan lagi ke dokumennya. Nah, dokumennya ada. Ada enggak? Ketika ada, itu saja belum tentu valid. Harus diuji dokumennya. Ini sah atau tidak. Jadi sebegitunya ya. Jadi ada dokumennya belum, jangan jadi auditor langsung jangan ada dokumen, jangan. Auditnya benar dokumen ini benar atau tidak nih? Dikonfirmasi. Valid atau tidak ya dokumennya. Kalau dokumen dari luar misalnya dari pembelian, berarti kita belinya dari mana? Dengan toko mana? Kita konfirmasi ya. Ada teleponnya kita bisa konfirmasi. Berarti itu detail sekali. Laporan-laporan itu dokumen-dokumen walaupun ada dokumen kita harus periksa dokumen ini benar atau tidak ya. Wah, gila. Luar biasa itu karena sekarang kita kalau bicara masalah tadi orang mengatakan itu ada dokumennya, ada stempelnya, itu belum tentu valid. Belum tentu valid ya. Karena jangan banyak ada. Nah, kita bikin sampel sendiri. Nah ini
entrepreneur mau bikin usaha ditipu akuntansi. Maka harus pinter, mau entrepreneur. Betul. Saya selalu membekali bahwa pembukuan itu sesuai dengan ajaran kita itu memang wajib dilakukan. Tujuannya apa? Untuk mencatat aktivitas. Ketika aktivitas ada, maka semua aktivitas itu akan membuat kejujuran. Semua komponen. Ya benar. Betul. Maka audit itu sebenarnya bukan memeriksa kesalahan. Nyocoknya baik gitu mencocokkan ya Pak. Ada enggak yang ganjil atau benar ya. Itu koreksi aja. Oke, berarti setelah tadi yang diuji adalah sistem pengendalian, kemudian saldo ini tentang kasnya aja atau gimana? Semua Jadi ya? laporan keuangan itu mulai dari neraca itu ada kas, piutang, bank, persediaan, sampai aktifat tetap termasuk modal, termasuk utang. Semua. Jadi semua dalam akun neraca itu semua akun diperiksa ya, diuji ya. Iya, karena itu ketergantungan. Misalnya kas itu hubungannya dengan piutang. Piutang hubungannya dengan penjualan. Maka itu harus sinkron. Ini. Berarti memang ini harus mengerti akuntansi terlebih dahulu. Iya, harus detail ini. Dulu baru bisa audit. Tapi tidak sulit. Audit itu kalau sudah tahu siklusnya, maka tadi saya bilang tinggal balik saja. Kalau siklus itu maju, kalau audit mundur lah. Benar. Mundur itu harus pakai spion loh ya. Oh iya, benar. Mundur pakai spion. Kalau nggak pakai spion nabrak Pak. Iya bisa. Iya betul. Maksudnya apa? Audit itu harus melihat jejaknya kanan kirinya. Tadi transaksi itu ke kanan ke kirinya apa lah. Betul. Itu yang maksudnya spion. Betul. Setelah itu Pak, setelah kita memeriksa saldo terus kemudian jadi ketika kita bicara poin pengujiannya itu tadi pengujian pengendalian dan saldo, maka langsung teknis nanti dalam satu semester itu teknis. Kalau kita gambarkan di sini itu ada siklus pendapatan. Ada siklus pengeluaran. Kiri itu ada siklus produksi. Jadi semua akan terekam di situ. Siklus pendapatan itu apa tuh? Ada penjualan. Maka penjualan harus diuji. Siklus piutang. Maka piutang harus diuji, gitu loh. Nah, termasuk di situ ada siklus pengeluaran, ada siklus utang usaha, ada pembelian aktiva tetap. Itu harus diuji semua. Diuji semua ya. Iya. Maka yang terakhir akan muncul. Yang terakhir adalah pengujian kas. Nomor berapa itu Pak Pardi? Yang terakhir adalah di pengujian kas itu di 12. Nah, 12 nanti itu ya. 14 ini penyelesaian pekerjaan audit. Tinggal mereview. Kemudian akan muncul laporan audit. Jadi ini adalah sebuah siklus dari audit. Saya gambarkan sebenarnya kalau bicara kuliah dengan saya sederhana sekali. Satu semester bisa saja kok 15 menit cukup. Wah, jadi nanti itu tentang audit itu tentang siklus ini ya. Iya. Jadi kalau ini 15 menit cukup saya jelaskan, tapi kalau diure mengerjakan audit 2 minggu nggak cukup. Kalau untuk teorinya dari siklusnya cukup 15 menit. Karena tapi kalau saya kan sudah biasa audit itu target, maka saya selalu pesan kepada adik-adik mahasiswa. Betul. Karena apa? Audit itu bukan karena ilmu yang pintar ilmu enggak, tapi logikanya tinggi. Syaratnya auditor adalah logika tinggi. Jadi bukan pintar. Bukan pintar dulu tapi logikanya. Karena memang bermain dengan logika di situ. Kita mundur lagi bener enggak? Yang kedua saya selalu mengutip bahwa auditor jangan sekali-kali mudah percaya. Nah itu kuncinya auditor. Seorang audit itu harus memiliki kecurigaan terus ya Pak? Karena apa? Kalau kita sudah mudah percaya, maka tidak akan mengerjakan audit dengan sungguh-sungguh. Berat kata apa ya? Kita harus seolah-olah berpikir kita tuh detektif kali hampir sama. Contoh, tadi loh, kita nguji saldo misalnya kas. Kas ketemu saldonya sekian, di buku besar sekian. Tapi selalu muncul pertanyaan, apa benar kas di buku besar ini? Debit kreditnya, di jurnal ada. Apa benar sih jurnalnya ini? Selalu. Jurnal ada ditarik ke transaksi dokumennya. Apa benar sih? Nah ini terus ada dokumennya. Apa benar sih dokumennya? Benar. Misalkan ada kwitansi atau nota gitu ya. Fraktur apa? Apakah benar ini? Jangan-jangan bisa dibuat nih gitu Pak Wadi. Sebelum kita mendapatkan data yang valid, tadi konfirmasi. Dokumen itu konfirmasi. Dari mana sumbernya, siapa yang mengeluarkan, sampai detail itu. Berarti kalau kita mau mengaudit sebuah perusahaan ya itu panjang sekali ya Pak Pardi. Kita memeriksanya bagaimana? Jadi gini, audit ya sederhana. Kalau kita bicara audit, maka ada semacam permintaan atau dari perusahaan. Kalau perusahaannya itu besar, itu ada batasan atau skop audit. Jadi pertama kali kita tentukan skopnya dulu ya. Kalau misalnya kita menjadi audit, kita tentukan dulu skop pekerjaannya dulu. Karena apa? Skop pekerjaannya akan membatasi satu, fee audit. Yang kedua, waktu audit. Jadi nanti kalau mahasiswa mau jadi auditor, ini kita curi ilmunya dulu nih. Jadi kalau mau mengaudit ya kita tahu dulu skopnya sebatas apa, karena itu akan mempengaruhi.
di standar etika audit itu sudah ada sekarang yang terbaru itu sebenarnya kan kita udah lama ya. Untuk ukuran 500 jam kerja saja. Itu minimal jasa auditnya 20 juta. Wah, 500 jam kerja itu kalau dikerjakan sehari 24 jam itu hanya 2 minggu enggak ada. 2 minggu enggak ada, bayarannya 20 juta. Nah, itu dia. Nih, makanya kalau kita mau mau jadi auditor ya kita harus mendalam nih. Makanya nanti tugas-tugasnya real case, wah itu harus dikerjakan. Jangan jadikan beban ya Pak Wardi. Iya, jangan. Saya sudah biasa tidak tidur atau tidurnya sedikit itu. Karena seorang auditor. Iya, tapi enjoy lah, senang gitu betul, loh. Betul. Seneng. Oke. Kemudian, jadi tadi kita, ini masuk ke nah nih, asersi manajemen. Inilah yang harus kita. Ini gimana Pak? Silakan. Jadi gini, kalau kita sebagai auditor, sebenarnya kita itu bukan apa-apa, bukan mencari sesuatu, tapi kita akan menguji pernyataan manajemen. Apa sih pernyataan itu? Yang disebut di dalam hal ini adalah asersi. Asersi itu pernyataan dari manajemen ya. Apa yang disebut pernyataan? Yaitu laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan, manajemen itu punya tanggung jawab ya, karena dia diperintahkan oleh owner, maka dia harus punya tanggung jawab, yaitu lewat laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas. Lah ini yang akan menjadi sasaran atau objek audit. Jadi objeknya tadi adalah laporan keuangan, di mana di sana ada neraca, laba rugi, ada arus kas. Nah, kita akan itu yang diuji. Kita yang diuji apa? Tentang keberadaan. Jadi manajemen mengatakan tadi kasnya 1 miliar. Sebenarnya 1 miliar itu ada atau tidak? Tenanan ada enggak? Nah, itu yang kita uji. Betul. Terus keterjadian, pernah terjadi enggak? Nah, itu kita runut gitu loh. Maka tadi dari saldo sampai ke dokumen itu akan menguji keberadaan. Ya toh. Termasuk kelengkapan, ya toh. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Nah, keberadaan perhitungan fisiknya, konfirmasi bank, benar ada enggak 1 miliar itu? Jadi langsung dibuktikan ya. Untuk saldo kas ya kita bisa fisiknya dulu ada enggak nih? Ditambah kalau ada dari bank ya, saldo dari bank, benar enggak nih? Tambahkan. Cocok enggak gitu. Nah, terus keberadaan saldo itu bagaimana? Ya kita hitung, kita konfirmasi, kita infeksi, kita lihat gitu loh. Jadi auditor enggak boleh langsung menerima laporan ini loh, catatan 1 miliar enggak boleh. Langsung benar-benar harus lihat fisiknya Pak ya. Waduh. Fisiknya misalnya 1 miliar, uangnya hanya 700 juta. Lah yang lain apa? Oh di tabungan. Oh yang lain lagi apa? Oh di wujudnya apa sih? Dan itu harus dikejar ya. Mana tabungan yang mana? Seperti itu. Mana ada tabungan yang di mana? Ya, ini contoh-contoh yang sebenarnya perlu. Kalau toh nanti beda, beda tadi karena keberbedaan, maka perlu perbedaan harus ada jurnal penyesuaian. Jadi kalau kita menemukan, kita mengaudit nih, saldo kasnya berbeda, harus ada penyesuaian. Nah, karena apa? Kalau ini perbedaan cukup besar, maka ini hubungannya dengan apa? Kewajaran laporan keuangan. Kalau perbedaannya cukup besar, maka dianggap tidak katakan material sekali. Berarti tidak wajar laporan. Tidak wajar ya. Iya. Tapi kalau sedikit atau kecil itu imaterial, maka boleh diabaikan. Tidak harus jurnal. Nah batasannya itu besar atau kecil? Ini kalau bicara batasannya besar material atau tidak itu tergantung jumlah katakan saldo masing-masing. Mungkin kita bicara 1 miliar, ya toh. 1 miliar itu besar, iya toh. Saldonya 1 miliar besar. Tapi selisihnya itu katakan 100.000, itu kan kecil sekali. Dianggap kecil ya. Akhirnya bisa diabaikan ya. Jadi kalau menemukan saldonya 1 miliar yang kita temukan 999 juta kurang 100.000 itu bisa kita anggap kecil karena apa? Itu imaterial. Maka di akuntan itu pendapatnya itu bukan benar atau salah, tapi wajar atau tidak wajar. Jadi kesimpulannya nanti wajar atau tidak wajar nih. Kalau selisihnya kecil kita bisa anggap masih wajar ya Pak ya. Karena imaterial bisa diabaikan. Lah yang kira-kira kalau duit 1 miliar terus dibilang ini tidak wajar atau material, kira-kira berapa Pak? Kalau dari hitungan per akun, saldo per akun tadi 1 miliar misalnya kas, nah kita lihat kalau toh itu katakan 1 miliar kurang 1 juta itu berapa persen coba? Kecil ya? 1% kali ya? Iya kecil. Masih kecil ya Pak ya? Kecil. Kecuali kalau udah 100 juta gitu ya Pak. 5% udah tinggi. Jadi dari persenan ya kira-kira di 5% itu kita sudah
di audit nanti ada metode secara teknis, akan ukur ini dianggap material atau tidak. Itu nanti bisa diskusi ya boleh lah. Nanti ada lagi itu tentang itu tingkat apa ya, dianggap material atau immaterial. Oke, mantap sekali. Oke.